Selamat pagi, selamat hari Kamis untuk kelas 7. Putra-putriku yang belum pernah berjumpa mungkin dengan Bu Irma juga belum hafal dengan kalian, tapi tidak apa-apa, tidak menghalangi kita untuk tetap terus belajar nggih. Nah, di kali ini kalian berjumpa lagi secara virtual dengan Bu Irma di mata pelajaran prakarya. Sebelumnya Bu Irma ingatkan kembali, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk kebaikan kita semua, semoga keadaan bisa lebih baik daripada sebelumnya dan kita segera bisa berjumpa, agar Bu Irma bisa melihat wajah kalian dan hafal kalian satu persatu. Oke, dan selanjutnya Bu Irma ingatkan untuk mempersiapkan buku tulis, buku paket beserta alat tulis. Nah, catat apa yang penting menurut kalian tanpa Bu Irma suruh. Kalian sudah kelas 7, sudah dewasa semuanya. Jadi monggo apa-apa yang penting silahkan dicatat. Paham nggih? Nah, untuk pertemuan kali ini, pertemuan kita yang keempat, Bu Irma akan mengulas kembali tentang apa itu teknik pengolahan pangan. Minggu lalu sudah Bu Irma berikan juga tayangan audionya. Tapi minggu ini Bu Irma akan mengulas kembali. Loh Bu, kok diulas kembali? Kenapa? Kan sudah minggu lalu. Kenapa? Ya karena ini penting banget. Kalau kita bertemu biasa tatap muka, Bu Irma hanya akan berikan materi ini satu kali. Tapi karena ini Bu Irma tidak melihat kalian secara langsung, jadi Bu Irma berikan 2 kali pertemuan khusus untuk membahas ini. Penting sekali materi ini karena nanti di kelas 8, di kelas 9, materi ini akan kita temui lagi. Jadi harapannya Bu Irma, 2 kali pertemuan, kalian sudah paham betul apa itu teknik pengolahan pangan. Begitu nggih? Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Di sini Bu Irma jelaskan kembali pengertian pengolahan pangan ya. Ada banyak sekali pengertian pengolahan pangan. Bu Irma rangkumkan. Pengolahan pangan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan. Dari bahan mentah menjadi makanan, nggih. Atau pengertian yang lain, mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi, ya. Mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi. Yang tadinya padat mungkin menjadi lebih lunak karena sudah digoreng, karena sudah direbus. Yang tadinya berair mungkin jadi lebih kering karena dipanggang atau dibakar seperti itu, nggih. Itu adalah pengertian pengolahan pangan menurut Winarno di tahun 1993. Apakah kalian sudah lahir? Tentu saja belum, karena itu Bu Irma baru lahir ya. Oke, pengertian lainnya juga ada. Pengertian pengolahan pangan adalah menghantarkan energi panas pada bahan pangan sehingga mengubah struktur bahan seperti tekstur, aroma, rasa, dan penampilan. Jadi, kalau suatu bahan, misalnya buah ya, karena yang akan kita bahas adalah buah, kalau diolah, itu nanti akan berubah teksturnya, akan berubah rasanya, aromanya juga berubah, penampilannya juga berubah. Paham nggih sampai sini nggih? Pengertian-pengertiannya nggih. Kalau Bu Irma terlalu cepat, boleh di playback lagi. Di buku di buku paket juga ada insya Allah nggih. Nah, tujuannya kenapa tuh Bu Irma kok harus diolah itu? Tujuannya ada 3, Bu Irma rangkumkan untuk kalian. Yang pertama adalah memperbaiki rasa. Jadi yang tadinya mungkin rasanya kecut banget gitu, seperti stroberi mungkin ya. Nah, diolah, berubah menjadi selai, berubah menjadi jam, atau berubah menjadi preserve, dia lebih manis, lebih lembut, seperti itu ya. Atau tujuan yang kedua adalah membunuh kuman ya, yang tadinya banyak banget kumannya, terus diolah kan, dicuci bersih, direbus mungkin, di baking, dipanggang mungkin. Nah, kumannya berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Yang tujuan ketiga adalah
membuat makanan mudah dicerna. Yang tadinya keras, lalu dimasak, terus jadi lembut. Contohnya apa yuk? Contohnya mungkin apel. Apel eyang-eyang, simba-simba sudah tidak kuat lagi giginya untuk makan buah apel segar. Jadi buahnya dikukus mungkin, direbus mungkin, terus atau mungkin di jus. Nah, jadi lebih mudah dicerna seperti itu nggih. Tujuannya ada 3. Bu Irma ulangi. Ada yang pertama memperbaiki rasa, yang kedua membunuh kuman, yang ketiga adalah membuat makanan mudah dicerna. Paham ya sampai sini ya? Insya Allah paham semuanya ya. Lalu teknik pengolahan pangan yang dasar, Bu Irwan sudah sampaikan minggu lalu, ada berapa ayo? Ada yang masih ingat? Ayo, jangan sampai lupa. Teknik dasar pengolahan pangan ada 2. Yang pertama, apa saja? Yang pertama adalah teknik pengolahan makanan panas basah atau biasa disebut bahasa Inggrisnya adalah moist cooking ya. Teknik pengolahan makanan panas basah. Yang kedua, teknik pengolahan panas kering atau dried cooking ya. Teknik dasar pengolahan pangan ada 2 ya. Yang pertama panas basah, moist cooking. Yang kedua adalah panas kering atau dried cooking. Oke, sampai sini sudah ingat dengan materi yang minggu lalu? Semoga sudah ingat ya. Kita bahas satu persatu ya, untuk yang teknik pengolahan makanan panas basah. Teknik pengolahan makanan panas basah adalah mengolah makanan dengan bantuan cairan. Cairan tersebut dapat berupa kaldu atau stok, bahasa Inggrisnya kaldu stok ya, atau air, susu, santan. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya air? Water. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya susu? Milk. Pinter. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya santan? Ayo, bahasa Inggrisnya santan apa? Coconut milk ya. Oke, untuk teknik pengolahan makanan panas basah, kelompoknya, anak-anaknya ada boiling, poaching, braising, stewing, steaming, simmering, dan au bain-marie. Au bain-marie. Au bain-marie. Ya, bahasa Perancis itu. Bu, kok itu ada yang di blok merah tulisannya? Nah, karena kita membahas khusus buah, untuk braising dan simmering itu jarang digunakan ya. Yang paling sering digunakan untuk mengolah buah ada boiling, ada poaching, ada stewing, ada steaming, dan au bain-marie. Paham ya? Nah, apa itu Bu Irma? Enak banget ini, seger ya diminum pas siang-siang kayak gini pakai es batu. Ya ampun subhanallah. Di situ Bu Irma tuliskan ada boiling. Masih ingat bahasa Indonesianya boiling? Boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Titik didih 100 derajat Celcius ya. Teknik boiling dapat dilakukan pada beberapa bahan makanan seperti daging segar, daging awetan, telur, pasta, sayuran, dan tulang. Tapi karena kita membahas buah, boiling juga bisa untuk mengolah buah, gitu ya. Nah, boiling sama dengan merebus. Bu Irma kasih contoh di situ ada es koktail ya. Buahnya dipersiapkan terlebih dahulu, lalu dipersiapkan air, dididihkan, bahannya masuk, nanti dia lebih empuk gitu. Setelah itu dimatikan. Kalau es koktail itu nanti di bagian akhir ditambahkan citric acid. Biar apa? Biar ada seger-seger buahnya gitu. Nah, untuk yang koktail biasanya kalau di Indonesia sebelum diolah buah-buahnya itu direndam dengan menggunakan air injet atau air kapur. Ibu-ibu kalian insya Allah tahu teknik ini. Biar apa toh? Biar buah-buahnya itu enggak lodrok, enggak terlalu lunak gitu. Ada yang sering masak ini? Biasanya sering banget ya kalau pas Ramadan gitu ya, sore hari banyak yang jual. Oke, teknik pengolahan lainnya ada poaching. Masih ingat poaching? Poaching adalah memasak bahan makanan dalam bahan
cair sebatas menutupi bahan makanan yang akan direbus ya. Apinya kecil, tidak titik didih ya. Waktunya relatif sebentar dan hasilnya halus. Teknik dasar pengolahan poaching dapat dilakukan untuk mengolah berbagai jenis makanan seperti daging, unggas, telur, ikan, buah-buahan, dan sayur ya. Nih contoh teknik poaching. Di sini ada pir ya. Ada yang pernah lihat buah pir? Ini sering banget dimasak di luar negeri, di bagian Eropa. Dia seperti melunakkan buah pir. Ada buah pir, ada buah-buah lain, ditambah mungkin nanti kayu manis, ditambah cengkeh, clove gitu ya. Lalu di atasnya dikasih kertas khusus. Biar apa? Biar nanti lebih cepat lunak ya. Jadi ada airnya, ada buahnya, mungkin dikasih gula dan garam juga. Lalu setelah semua bahan masuk, bumbu-bumbunya juga masuk, ditutup menggunakan kertas. Ada juga yang teknik poaching itu menggunakan mangkok keramik. Biar apa? Yaitu tadi, biar lebih mudah lunak. Biasanya untuk mengolah buah-buah dibentuk dessert gitu, makanan penutup manis gitu ya. Oke, lanjut. Untuk teknik stewing nama lainnya adalah menggulai atau menyetup, mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dengan api sedang. Proses stewing ini, cairan yang dipakai bisa susu, santan, dan kaldu, atau air juga bisa ya. Cairan dapat dikentalkan sebelum atau selama proses stewing berlangsung. Nah, tapi untuk stewing khusus buah, dia nggak ada proses tumisnya ya. Menyetup buah biasanya stup buah nanas, stup buah salak, stup buah jambu merah itu tidak ditumis. Jadi bahan-bahannya masuk sama seperti teknik yang sebelumnya, teknik poaching. Cuma kalau stewing itu dia pakai titik didih ya. Kalau yang poaching kan di bawah titik didih tuh ya, nggak sampai belubuk-belubuk besar. Kalau stewing dia dengan yang waktu yang lama dan sampai mendidih. Setelah mendidih pun proses memasaknya tetap dilakukan sampai benar-benar empuk sesuai yang diinginkan. Paham ya sampai sini ya? Kalau poaching waktunya sebentar di bawah titik didih, kalau stewing sampai titik didih dan waktunya lama. Oke, paham ya? Nah, teknik lainnya ada teknik steaming. Steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air yang mendidih. Ingat, steaming menggunakan uap air mendidih. Uapnya saja loh ya. Teknik ini kalau di Indonesia dikenal dengan teknik mengukus. Kukus ya. Bahan makanan diletakkan pada steamer atau pengukus yang sudah mendidih airnya ya. Jadi kalau mau mengukus, airnya itu harus mendidih dulu, baru bahannya masuk. Paham ya? Nah, bahan makanan dengan menggunakan teknik ini akan menjadi lebih lunak dan nilai gizinya tidak banyak yang hilang karena bahan makanannya tidak bersentuhan langsung dengan air. Jadi nutrisinya terjaga banget ini ya untuk teknik steaming ya. Contohnya ada jasuke. Jadi pancinya yang sudah berisi air dididihkan terlebih dahulu. Kalau sudah mendidih, potongan buahnya atau jagung kalau di sini dimasukkan. Setelah itu sudah matang, diangkat. Kalau sudah diangkat, ditambahi mentega atau butter, lalu dikasih susu kental manis, dikasih parutan keju. Jadi deh, ada yang sudah pernah membuat ini? Boleh loh ya, kalau besok waktunya Bu Irma sediakan waktu untuk kalian praktek, boleh praktek ini ya. Enak, Bu Irma suka ini. Oke, teknik terakhir dari teknik pengolahan panas basah atau jet cooking ada ubang meri atau mengetim ya. Lebih kalau di Indonesia lebih terkenal dengan istilah mengetim ya. Proses pengolahan
dengan memanfaatkan uap air panas, tapi dengan menggunakan 2 wadah ya. Beda dengan yang steaming. Kalau steaming cukup 1 wadah, kalau Ubeng Mary itu dengan menggunakan 2 wadah ya. Biasanya contohnya untuk melelehkan coklat. Nih, 2 wadah kan? Panci yang bawah isinya air yang mendidih. Panci yang di atas isinya potongan coklat. Lalu, kalau coklatnya sudah leleh, sudah siap digunakan. Contohnya seperti membuat ini, potongan buah pisang dicelupkan ke dalam lelehan coklat, lalu ditaburi kacang. Enak banget nih kayaknya ya, masuk kulkas, dimakan pas dingin-dingin seperti sekarang. Enak. Nah, yang kedua, kalau tadi sudah ada teknik pengolahan panas basah, sekarang teknik pengolahan panas kering atau bisa kita sebut dried cooking. Nah, teknik pengolahan panas kering adalah mengolah makanan tanpa bantuan cairan. Cairan yang dimaksud di sini adalah air ya. Nah, teksturnya nanti hasilnya adalah dengan karakteristik kering, crispy seperti itu ya. Contohnya ada deep frying, ada shallow frying, ada baking, grilling, dan salting. Minggu lalu sudah Bu Irma jelaskan loh ya. Harusnya sudah ingat. Deep frying adalah mengolah makanan dengan menggoreng menggunakan minyak dalam jumlah banyak. Pada teknik ini, yang digoreng betul-betul tenggelam atau terendam dalam minyak dan memperoleh hasil yang crispy atau kering. Contohnya, Bu Irma berikan di situ ada pisang goreng. Orang Indonesia insya Allah pernah ya makan pisang goreng ya. Pisang goreng itu banyak loh ya macamnya ya. Ada pisang goreng biasa seperti yang Bu Irma contohkan. Ada pisang goreng panir yang pakai tepung panir. Ada pisang goreng kremes yang pakai ditambah kremesan. Pokoknya banyak banget ya. Intinya deep frying itu menggunakan minyaknya banyak ya. Lalu teknik yang kedua ada shallow frying. Shallow frying adalah proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit. Minyak goreng boleh, lemak atau mentega juga boleh ya, tapi sedikit jumlahnya. Biasanya hanya dibalik 1 kali. Nah, contohnya seperti ini. Ada mentega dilelehkan, lalu bahannya diletakkan, kalau bawahnya sudah agak kecoklatan dibalik, lalu terus diangkat ya. Kalau sudah kecoklatan kedua sisinya diangkat. Jadi dia tidak dibolak-balik enggak. Cuma 1 kali dibalik ya. Nah, contohnya seperti ini ya sebagai pelengkap waffle. Gampang banget ini buatnya ya. Teknik yang selanjutnya ada baking. Baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah ya. Macamnya baking ada 3. Masih ingat? Ada panggang kering, ada panggang dengan menambahkan kelembapan, ada panggang dengan 2 wadah. Nah, contohnya ini. Apa itu Bu Irma? Itu adalah fruit ya. Fruit cake. Cake yang isinya buah-buahan, fruit cake. Enak banget ini ya. Ini kemarin Bu Irma praktekkan juga di ekstra kuliner membuat ini tapi dari tape terus di atasnya dikasih potongan buah pisang. Oke. Lalu ada teknik grilling. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas pan dadar teflon yang diletakkan di atas perapian ya. Suhunya 292 derajat Celcius. Nah, di atas bara api juga bisa. Nih, contohnya buah-buahan yang dibakar ya. Grilling itu bakar. Kemarin pertanyaan itu ada yang salah jawab ya. Grilling itu bakar. Kalau oven itu panggang ya. Panggang itu bisa macam-macam, tapi kalau biasanya dia lebih ke yang baking. Kalau grilling itu bakar ya. Kalau di Indonesia mungkin jarang ya contohnya seperti yang di atas ya. Tapi Bu Irma berikan contoh yang lebih sering di Indonesia adalah ini. Nah, jagung bakar. Pernah makan jagung bakar ya? Pernah dong. Tahun baru banyak banget nih yang jualan ya. Nah, teknik pengolahan lainnya, kan tadi sudah ya ada 2 dasar tadi ya.
moist cooking sama dry heat cooking. Yang teknik pengolahan lainnya ada 4, masih ingat? Yang pertama menghaluskan, yang kedua mencampur, yang ketiga menyaring, dan yang keempat atau yang terakhir adalah dengan tidak dimasak atau sering disebut raw food, ya. Nih, Bu Irma kasih contoh menghaluskan, itu ada blender. Ada blend atau smooth. Blender atau smoothing. Alatnya apa Bu Irma? Ada blender, food processor, dan yang lain-lainnya. Ulekan itu juga termasuk ya. Tapi untuk yang buah, yang paling sering digunakan adalah blender. Nah, ini ada yang kedua mencampur itu mixing. Bahan-bahan dicampur, banyak banget ya yang dicampur. Ada salad buah, jus itu juga bisa loh dicampur. Jus strawberry, jus blueberry, jus jeruk dicampur jadi satu. Ada juga jus wortel dicampur jus apel. Wah, banyak banget ya. Pokoknya itu nanti namanya teknik mixing, mencampur gitu ya. Lalu ada teknik menyaring atau filtering. Dia pakai saringan ya, pakai strainer. Jadi memisahkan dari yang bagian kasar sama cairannya. Jadi diperoleh nanti cairan yang benar-benar bersih dari ampasnya ya. Terakhir ada bahan mentah atau sering disebut raw food. Ya. Contohnya buah segar langsung dimakan. Ada yang hari ini sudah makan buah? Good. Yang belum, ayo dibiasakan makan buah ya. Nggak apa-apa yang kecil-kecil. Bu, adanya buah pisang, Bu. Nggak apa-apa. Bu, adanya apel, tapi apel hijau. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Seadanya apel, kalau bisa konsumsi buah itu secara teratur ya, Nak ya. Biar kita sehat lengkap. Oke? Nah, sampai ke penghujung pembelajaran, Bu Irma akan berikan tugas untuk kalian. Ya, setelah ini akan Bu Irma berikan link untuk presensi dan pertanyaan guna penilaian harian keempat. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, mengisi identitas pada link presensi. Jangan sampai salah klik ya. Namanya jangan sampai salah klik nama temannya. Presensinya juga, kelasnya jangan juga salah ya. Kemarin ada yang salah klik kelas kayaknya ya. Lalu yang kedua, menjawab pertanyaan yang ada ya. Jangan terburu-buru menjawab ya. Dibaca benar-benar lalu dijawab sesuai dengan perintahnya ya. Kalau kalian lupa, aduh, tadi Bu Irma sudah menjelaskan ya, tapi lupa. Ayo, videonya diputar balik ya, atau kalian lihat di buku paket, ada kok ya. Yang ketiga adalah pastikan jawaban kamu sudah terkirim. Jangan cuma dijawab tok lalu di-close, tapi sampai terkirim, oke? Biar nanti Bu Irma bisa download jawaban kalian dan Bu Irma sampaikan hasilnya di Google Classroom seperti biasa. Paham ya? Nah, penting ini pengumuman penting. Pertemuan selanjutnya adalah ambil nilai ulangan harian prakarya dengan tema pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman. Minggu depan itu tanggal 20, Bu Irma belum bisa memutuskan apakah itu libur atau tidak karena bertepatan dengan tanggal merah. Info lebih lanjut akan Bu Irma share nanti akan di-share oleh pihak sekolah, tapi kalau besok tidak libur, kita ulangan harian minggu depan, tapi kalau besok minggu depan libur, kita ulangan harian di minggu setelahnya. Paham ya? Intinya, pertemuan selanjutnya kita ulangan harian. Jadi Bu Irma harap kalian sudah belajar malam sebelumnya, sebelum mata pelajaran prakarya. Paham ya sampai sini ya? Paham? Oke, jangan sampai skip loh ya. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tapi ingat, tidak selesai sampai di sini. Masih ada presensi dan penilaian 4. Jadi, ditunggu. Kalau sudah Bu Irma kirim, silahkan langsung dipresensi dan langsung dikerjakan. Karena itu penting banget untuk input ulangan harian kalian. Oke, paham ya? Sampai jumpa, sampai di pertemuan berikutnya. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. See you!